Setiap perusahaan pasti memiliki budaya kerja yang berbeda-beda, antara yang satu dengan yang lainnya. Budaya kerja dalam perusahaan memegang peranan penting, karena budaya kerja menentukan bagaimana kinerja karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan dengan budaya kerja yang baik dan sesuai dengan karyawannya diharapkan dapat memberikan dampak dan hasil yang baik kepada perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya di perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan budaya kerja yang tidak teratur dan tidak terstruktur lebih berisiko memiliki kinerja dan hasil yang kurang bagus. Hal ini membuktikan bahwa memang budaya kerja memberikan pengaruh yang cukup besar kepada sebuah organisasi maupun perusahaan. Sukses tidaknya sebuah perusahaan bisa dilihat dari sesuatu yang dihasilkan. Namun, terlepas dari itu semua, berbagai aktivitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan bisa menjadi tolak ukur atas keberhasilan yang sudah dicapai. Budaya organisasi yang dianut oleh suatu perusahaan tentu memiliki perbedaan dengan perusahaan lainnya. Selain dengan mencocokkan dengan karakter karyawan sendiri, mereka juga harus berbaur dengan perkembangan zaman. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas perusahaan S, yang mana perusahaan tembakau terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini berdiri oleh seseorang yang berketurunan Tionghoa. Nah, bagaimana sistem yang dianut oleh perusahaan ini yang ada di Indonesia? Apakah pakai sistem Cina, Korea Selatan, Jepang, atau Western? Nah, untuk pembahasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk ditonton. Dalam perusahaan S, terdapat nilai-nilai inti atau nilai-nilai budaya yang dianut oleh seluruh komponen perusahaan S tersebut. Budaya tersebut dinamakan budaya Trihen, di mana pada tangan pertama, perusahaan berorientasi terhadap komunitas yang terjalin di dalamnya. Perusahaan S ikut andil dalam menciptakan kesejahteraan sosial dalam lingkup komunitas tersebut. Menjalin sebuah komunitas, maka perusahaan S akan meningkatkan citra merek di mata masyarakat, di mana apabila citra merek tersebut baik di mata masyarakat, maka perusahaan S akan dipandang sebagai perusahaan yang peduli terhadap konsumen dengan nilai-nilai positif yang dimiliki dan juga komitmen terhadap kegiatan sosial tertentu di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan nantinya produk yang dihasilkan oleh perusahaan S akan semakin baik dan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat. Budaya organisasi yang menjadi pedoman perusahaan S berikutnya adalah tangan kedua. Dalam hal ini, perusahaan berorientasi terhadap karyawan dan juga mitranya. Perusahaan S peduli akan keberadaan karyawan dan juga mitra yang menjalin hubungan. Perusahaan S mengajak semua pihak yang tergabung dalam proses pengembangan serta pertumbuhan untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama demi keberlanjutan perusahaan yang baik. Perusahaan S tidak melepas tangan begitu saja terhadap pihak-pihak yang menjalin hubungan dengannya, melainkan membantu mengarahkan pihak-pihak tersebut terkait pemenuhan kebutuhan dalam perusahaan. Sebagai contoh, ketika seorang trader yang bekerja sama dengan perusahaan S dalam hal pemenuhan bahan, perusahaan S mengajarkan bagaimana cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan perusahaan S. Hubungan yang terjalin di antara keduanya, yaitu vendor dan juga perusahaan S, sudah bukan lagi sekedar hanya bisnis yang menguntungkan, namun merupakan hubungan yang saling tumbuh dan berkembang secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah tangan ketiga, di mana itu berarti perusahaan berkontribusi kepada pelanggan dan juga masyarakat luas. Perusahaan S ada karena adanya pelanggan. Itu merupakan sebuah prinsip yang mereka pegang agar mereka selalu mengutamakan pelanggan mereka.
berusaha memahami dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan mereka demi kesejahteraan pelanggan itu sendiri. Selain itu, perusahaan S juga menerima kritik dan saran demi perkembangan dari bisnis mereka. Perusahaan S juga berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat luas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan CSR. Perusahaan S memiliki beberapa program CSR, diantaranya yaitu membantu masyarakat untuk mengembangkan bisnis UMKM mereka, dan juga perusahaan S mendirikan sebuah training center yang digunakan untuk pendidikan dan juga pelatihan kewirausahaan. Itu berarti dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan S berkontribusi untuk memberikan dampak positif bukan hanya kepada kepentingan internal, namun juga kepada pemangku kepentingan eksternal. Budaya kerja dapat menjadi identitas suatu perusahaan, dan setiap perusahaan memiliki budaya kerja masing-masing. Pada perusahaan S memiliki budaya kerja yang dimana pada budaya kerja tersebut mencakup beberapa nilai-nilai Konfusius. Adapun nilai-nilai Konfusius yang terdapat pada perusahaan S yang pertama yaitu menghargai peran dan kontribusi. Nilai saling menghargai sangat diterapkan pada perusahaan S dengan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar atas apa yang telah dikerjakannya, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan atau apresiasi atas apa yang telah dikerjakan. Yang kedua yaitu kehormatan terhadap hierarki. Dengan adanya struktural yang jelas, maka setiap individu atau kelompok dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan apa yang dapat mereka raih. Dan hal tersebut nantinya akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan karena efektivitas kerja yang dijaga karena adanya koordinasi yang jelas. Dan yang ketiga yaitu mengenai menciptakan harmonisasi. Adanya saling menghargai satu sama lain, memperhatikan setiap perbedaan, nantinya akan menciptakan keharmonisasian di dalam perusahaan, yang dimana hal tersebut dapat dilakukan dalam hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah pada perusahaan, dan dimana hal tersebut apabila berhasil maka akan menjadikan poin untuk menciptakan suatu harmonisasi tersebut. Budaya organisasi seni. Ajaran Sundu dalam Art of War berfokus pada cara memenangkan pertempuran dan mencapai kemenangan dalam konflik militer. Namun, banyak prinsip dalam Art of War yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, politik, dan kehidupan sehari-hari. Dalam ajarannya, Sundu menekankan pentingnya perencanaan, akuntabilitas, pengendalian diri, dan kreativitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Budaya kerja yang mencakup penerapan nilai-nilai ini dalam perusahaan S dapat dikaitkan dengan beberapa teknik. Yang pertama, adaptabilitas. Nilai adaptabilitas ini dapat membantu perusahaan S dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang tak terhindarkan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren, teknologi, dan preferensi konsumen. Dan yang kedua adalah kolaborasi dan keterlibatan tim. Di perusahaan S sendiri, penting untuk membangun budaya kolaboratif di antara karyawan, di mana setiap individu akan merasa terlibat dan berkontribusi dalam mensukseskan perusahaan secara mandiri. Jadi, begitulah budaya organisasi yang ada di perusahaan S. Saya mewakili teman-teman saya, jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.